Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ila nabiyyina Rasulillah. Amma ba'du. Saya Muhammad Iqbal dari program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan salah satu mata kuliah. Mungkin itu berkaitan dengan delivery, interaction, dan assessment, yang mana video ini diperuntukkan guna mengikuti sertifikasi dosen, khususnya di bagian atau dalam unsur pengajaran. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mata kuliah yang berkaitan dengan makroekonomi. Sebelum saya melanjutkan apa itu makroekonomi atau bagaimana saya mengampu mata kuliah ini, mari kita jelaskan dulu apa saja yang akan kita sampaikan pada video ini. Dalam video ini kita akan menjelaskan beberapa topik bahasan, yaitu mengenai deskripsi mata kuliah, CPL serta CPMK, materi perkuliahan, sistem, metode pembelajaran, serta interaksi dalam perkuliahan dan juga sistem penilaian mata kuliah ini. Mata kuliah ini, yaitu makroekonomi, itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang kuliah di program studi ekonomi Islam di semester ketiga. Tepatnya itu diambil pada semester ganjil. Mata kuliah ini terbatas untuk program studi dan medianya untuk sementara ini masih dilakukan dengan perkuliahan daring, karena saya diminta untuk oleh program studi atau ditugaskan untuk mengisi perkuliahan yang daring, walaupun ada beberapa angkatan yang dikhususkan untuk mengikuti perkuliahan luring. Insya Allah, semoga beberapa semester ke depan perkuliahan luring sudah bisa dilakukan atau dilaksanakan secara full untuk semua angkatan dan seluruh program studi yang ada di Universitas Islam Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya pada mata kuliah ini apa sih yang sebenarnya diharapkan atau kemampuan apa sih yang diharapkan untuk bisa dikuasai oleh mahasiswa pada program studi ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kita melihat pada rumusan CPL-nya, yaitu menguasai konsep dan teori ekonomi Islam dan konvensional. Karena ini makroekonomi konvensional, maka lebih fokus ke konvensional. Dalam apa penguasaan materi itu? Dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta kita bisa melihat ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang kita bagi atau kita turunkan dari CPL tersebut menjadi 3 bagian CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa memahami dasar dan teori-teori makroekonomi. Yang kedua, mahasiswa memahami kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kaitannya dengan makroekonomi. Serta yang terakhir, mahasiswa memahami perkembangan dan perekonomian dunia dan isu-isu terkini tentang ekonomi makro. Itu yang berkaitan dengan CPL serta CPMK. Selanjutnya, ada beberapa materi yang akan kita jelaskan pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu tentang ruang lingkup dan sejarah untuk memahami dasar dari makroekonomi. Serta kita juga akan memahami pada awal kesempatan mata kuliah ini, yaitu teori konsumsi, tabungan, dan investasi. Setelah itu kita lanjut dengan memahami teori supply and demand serta pengukuran tentang pendapatan nasional. Pada materi-materi terakhir atau setelah pasca UTS, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, permasalahan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, teori uang dan bank sentral, serta perdagangan internasional dan permasalahan ekonomi negara-negara berkembang. Selanjutnya, baik, untuk model perkuliahan pada kelas saya pada mata kuliah makroekonomi ini, saya diberikan kesempatan untuk menggunakan model perkuliahan flip class. Apa maksud dari flip class itu? Flip class adalah perkuliahan yang mana jika diartikan secara bahasa yaitu model perkuliahan yang dilakukan secara terbalik begitu ya. Tapi maksudnya terbalik bukan berarti
mahasiswanya yang mengajar dan dosennya yang memperhatikan, tidak. Flip class maksudnya adalah di mana apa yang biasa dilakukan oleh mahasiswa dalam model kelas konvensional itu biasa dilakukan di dalam kelas, maka dilakukan di luar kelas. Misalnya seperti pada saat mereka mengerjakan tugas, memahami materi dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di luar kelas. Dan apa yang mereka lakukan di luar kelas, misalnya seperti berdiskusi ataupun mengerjakan tugas, bisa saja dilakukan di dalam kelas. Seperti itu. Jadi metode ini dalam beberapa penelitian lebih ampuh dan lebih baik untuk digunakan pada model blended learning ataupun model model daring begitu ya, yang mana model tersebut itu kita lakukan dengan dua cara, yaitu sinkron dan asinkron. Di mana sinkron itu dosen dan mahasiswa bertatap muka secara langsung pada sesi perkuliahan yang sudah dijadwalkan, ataupun secara asinkron di mana mahasiswa tidak bertemu langsung tetapi mengikuti proses perkuliahan yang ada di di media-media yang memang digunakan oleh dosen atau saya secara pribadi untuk menuntun mahasiswa mengikuti perkuliahan atau proses perkuliahan dan proses pembelajaran pada mata kuliah makroekonomi. Selanjutnya, mengenai metode pembelajaran, metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, dosen sendiri pribadi untuk pada saat melakukan model perkuliahan sinkron ataupun asinkron, beberapa metode yang memang digunakan seperti ceramah, diskusi, bisa tanya jawab, dan problem solving. Ya. Selain itu, mahasiswa bisa melakukan metode pembelajaran secara mandiri dengan mempelajari beberapa referensi yang diberikan oleh dosen dari beberapa metode sebelumnya, sehingga dapat memudahkan mahasiswa untuk memahami referensi belajar yang sudah dibagikan oleh dosen pengampu mata kuliah makroekonomi. Baik, yang terakhir yaitu proses sistem penilaian. Jadi penilaian pada mata kuliah makroekonomi ini mengacu kepada PAP atau penilaian acuan patokan, adalah penilaian yang menggunakan standar nilai universitas, fakultas, atau program studi di Universitas Islam Indonesia yang bersifat absolut atau mutlak. Sistem penilaian yang digunakan PAP adalah rentang penilaian berikut seperti yang ada di tabel yang kita bisa semua lihat, dan pada program studi ekonomi Islam, batas minimum atau nilai kelulusan mahasiswa pada mata kuliah ini kita tetapkan adalah dengan minimum nilai C atau 2,00. Jika mahasiswa yang tidak bisa mencapai nilai tersebut, maka diberikan status untuk bisa mengulang mata kuliah ini pada semester berikutnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang mata kuliah makroekonomi. Adapun nanti proses pembelajaran yang dilakukan bisa disaksikan pada cuplikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah, ma ba'du. Baik teman-teman, hari ini kita dalam sesi kelas makroekonomi, pertemuan ke-8, pertemuan pertama setelah ujian tengah akhir kemarin. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mengikuti ujian, kita topik hari ini yaitu tentang kebijakan ekonomi makro, yaitu kebijakan yang fokus pembahasannya itu kepada kebijakan moneter, ya. Baik, sebelum saya mulai, kita akan melakukan pertemuan hari ini membahas kebijakan pertama dalam kebijakan ekonomi makro, yaitu kebijakan moneter, yang mana kebijakan tersebut nanti kita akan mendiskusikan tentang pengertian kebijakan moneter itu sendiri apa. Terus kita harus mengetahui juga peran kebijakan moneter itu apa saja, dan serta sifat kebijakan moneter itu seperti apa. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana efektivitas kebijakan moneter yang dilakukan oleh sebuah pemerintah, dan yang paling penting yaitu apa aja sih sebenarnya kebijakan moneter yang bisa dilakukan oleh sebuah pemerintah.
dalam melakukan pengaturan keuangan di sebuah negara. Baik, itu gambaran umum untuk kelas hari ini. Untuk di awal, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita niatkan untuk belajar hari ini bisa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berdoa sama-sama, silahkan berdoa masing-masing. Berdoa kita mulai. Baik, pertemuan hari ini pertama kita akan membahas tentang pengertian kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman pernah nggak mendengar tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Ada yang pernah mengetahui kebijakan apa saja mungkin yang pernah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia? Kebijakan apa gitu? Jadi pemerintah ngatur sesuatu kepada masyarakat nih untuk ngapain? Pernah nggak misalnya seperti ini? Cintailah produk-produk Indonesia. Gitu ya. Tapi ini bukan iklan ini ya, iklan Mas Pion ya, bukan. Maksudnya belanja dan menggunakan produk-produk Indonesia. Ada yang pernah dengar itu? Di sosial media mungkin, di poster ataupun di baleho gitu ya. Kita dihimbau untuk apa? Untuk melakukan atau mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Gitu. Tidak melulu harus produk impor ataupun produk dari luar negeri itu bagus gitu ya. Produk-produk di Indonesia juga banyak yang bagus gitu. Nah, makanya kita dihimbau untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, itu himbauan pemerintah. Zaman itu pertama kali seingat saya itu diberikan oleh pemerintah presiden kedua kita gitu ya, itu Presiden Soeharto pada zaman itu, untuk memang menghimbau masyarakat Indonesia itu untuk belanjakan uangnya untuk produk-produk dalam negeri. Nah, tapi kebijakan yang ingin kita diskusikan hari ini itu mungkin sedikit berbeda dari yang tadi kita sebutkan ya, yaitu kebijakan-kebijakan yang memang berkaitan dengan masalah keuangan, yaitu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu apa sih? Kebijakan moneter itu langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter. Yang notabene siapa sih penguasa moneter itu di Indonesia? Ada yang tahu? Siapa penguasa keuangan di Indonesia? Bank Indonesia. Iya betul, Bank Indonesia atau Bank Sentral yang ada di Indonesia. Ya, tahu kita bisa dengar dengan singkatan BI. Ya, setiap kita lihat uang itu, kalian punya uang, lembarannya di situ ada logo Bank Indonesia. Jadi itu langkah-langkahnya untuk apa diambil BI itu? BI itu memberikan langkah-langkah untuk apa? Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang dalam sebuah perekonomian. Artinya uang yang ada di sekitar kita, yang Anda pegang, yang teman kalian pegang, orang tua kalian ngasih ke kalian, itu nanti yang akan diatur jumlahnya dan daya beli uangnya. Artinya misalnya contoh seperti ini gitu ya. Kalau misalnya uang itu tadi banyak di masyarakat, kira-kira barang-barang itu akan cenderung mahal apa cenderung murah? Kalau uang banyak, berarti nilai uangnya sedikit atau murah atau nilainya mahal? Nilainya sedikit, terus harga barangnya mahal. Harga barangnya mahal, kenapa? Karena uangnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah, biasanya sesuatu yang terlalu banyak itu nilainya apa? Nilainya turun ya. Nah, sedangkan kalau nanti jumlahnya sedikit, biasanya dia nilainya naik atau lebih besar. Nah,
itu sebenarnya yang diatur oleh pemerintah, jumlah uangnya dan daya beli uangnya. Paham ya? Jadi itu maksud dan pengertian dari kebijakan moneter. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis kebijakan moneter itu. Ada dua, ada yang ekspansif dan konstruktif atau konstan. Nah, jadi tujuannya itu untuk yang ekspansif atau yang longgar, yaitu dia untuk menambah jumlah uang yang beredar, meningkatkan daya beli dan mengurangi pengangguran saat resesi. Sedangkan yang ketat atau konstruktif, yaitu langkah-langkah mengurangi jumlah uang yang beredar dan dilakukan saat keadaan inflasi. Seperti itu. Nah, mungkin agak sedikit membingungkan ya, tapi nanti kita akan bisa memahami kalau teman-teman nanti mendiskusikan dalam sebuah kasus ya, kebijakan-kebijakan itu. Nah, kita lanjut dulu kepada apa sih sebenarnya tujuan dari diimplementasikannya kebijakan moneter itu. Ya, jadi sebenarnya tujuan utama dari kebijakan moneter itu adalah pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Karena kalau misalnya jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak dan nilainya itu sangat rendah, maka nanti perekonomian itu tidak akan bisa stabil. Kenapa? Karena pada saat barang-barang menjadi mahal, karena kondisi uangnya itu sangat banyak di sekitar masyarakat atau dipegang oleh masyarakat, maka kondisi kita, mungkin teman-teman bisa berkaca kepada salah satu negara di Afrika. Paham? Negara, atau kalian teman-teman paham mungkin ada kondisi negara yang memang nilai inflasinya sangat tinggi hingga saat ini. Ada negara Zimbabwe misalnya, yang dimana orang-orang itu kalau mau belanja satu butir telur saja dia harus bawa jutaan uang atau mungkin segerobak uang untuk dibayarkan demi mendapatkan sebuah atau mungkin 3 buah telur, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena udah sangat tinggi inflasinya. Satu telur misalnya harganya sampai 20 juta misalnya, atau mungkin 100 juta misalnya. Berapa uang yang harus dibawa untuk membeli sebuah telur gitu ya? Itu kan berarti kan nggak ada banget harganya ya. Uang 20 juta kalau dirupiahkan itu sebanyak apa gitu ya kan? Segepok, segini mungkin ya. Itu tandanya memang tujuan dari kegiatan kebijakan moneter itu ya untuk mengatur stabilitas ekonomi. Karena kalau uangnya nggak diatur, nanti ekonominya akan juga nggak teratur. Selanjutnya yang paling jelas adalah yang berkaitan dengan kebijakan moneter, yaitu menjaga stabilitas harga. Oke, selain itu meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki posisi neraca perdagangan. Baik, itu mungkin tujuan yang mungkin bisa kita pahami. Nah, kita lanjut, apa aja sih kebijakan moneter itu? Di sini saya memperlihatkan ada 5 jenis kebijakan moneter yang bisa dilakukan oleh sebuah pemerintah dalam sebuah negara. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto atau bank rate policy. Yang kedua, operasi pasar terbuka, terus perubahan cadangan minimum, pengawasan kredit atau selective credit, dan yang terakhir adalah moral suasion. Nah, pada kesempatan kali ini saya maunya teman-teman bisa mendiskusikan dulu apa sih yang kita bisa gali dari 5 kebijakan moneter yang bisa dilakukan oleh sebuah negara ini. Saya akan membagi teman-teman dalam sebuah grup. Grupnya nanti akan masuk ke breakout room, ke 5 grup. Breakout room pertama akan membahas kebijakan pertama, begitu seterusnya sampai breakout room yang kelima membahas moral suasion atau kebijakan moneter yang paling terakhir. Saya bagi ruangnya, kalian masuk dan nanti kalian silahkan diskusikan terlebih dahulu apa saja sih atau bagaimana sih kebijakan moneter ini dilakukan, dan kita akan diskusikan di main room setelah kalian berdiskusi, dan saya berikan waktu sekitar
15 hingga 20 menit untuk diskusi bersama teman kelompok kalian mengenai kelima kebijakan tersebut. Oke, kita bagi kelima grup ya. Silakan langsung masuk dan silakan langsung join. Oke, kita di ruang 4 ya. Kita akan membahas tentang pengawasan kredit selektif ya, atau selektif kredit. Kalian paham nggak? Selektif kredit itu apa? Selektif kredit itu kan membatasi peminjaman atau kredit-kredit yang dilakukan oleh pemerintah, gitu ya. Oke, jadi silahkan diskusikan terlebih dahulu apa itu selektif kredit. Oke, teman-teman semua, kita sudah balik lagi ke ruang utama Zoom kita, yaitu pertemuan 12 mata kuliah makroekonomi. Tadi teman-teman sudah melakukan breakout room di room masing-masing, mulai dari room 1 sampai room 5. Bagaimana dengan ruangnya diskusinya? Tadi saya sudah sempat masuk ke beberapa ruang dan sudah membantu kalian untuk membuka diskusi. Ruang 5 bagaimana? Breakout room 5 ada yang bisa dijelaskan dari hasil diskusinya? Silakan. Setengah menit boleh. Silakan. Siapa? Hilma coba. Apa hasil diskusinya? Jadi setelah kita berdiskusi mengenai kebijakan moneter yang kelima itu ada moral suasion. Jadi moral suasion itu setelah kita berdiskusi itu mengenai membujukan secara moral yang dilakukan oleh bank-bank. Nah, terutama pada bank sentral. Jadi bank sentral itu melakukan seperti berdiskusi mengenai uang yang beredar seperti untuk meningkatkan uang yang beredar di masyarakat itu seperti apa? Seperti itu, Pak. Coba dari teman-teman kelompok 5 yang tadi berdiskusi dengan saya bisa menambahkan. Silakan. Dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan, ada? Atau mungkin ada pertanyaan dari kelompok 5? Ya, Pak. Jadi sebenarnya saya masih belum terlalu paham tentang moral suasion ini. Nah, moral suasion ini itu contohnya seperti apa sih, Pak, dalam kebijakan moneter ini? Oke, baik. Jadi moral suasion itu kan sebenarnya dorongan moral ya. Jadi dorongan moral itu teman-teman bisa melihat biasanya kalau di sekitar kita ada media-media informasi ya yang memang digunakan oleh pemerintah seperti televisi, video di YouTube, sosial media dan lain sebagainya untuk menghimbau masyarakat untuk mendorong masyarakat itu melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas ekonomi yang nanti berdampak kepada pengaturan jumlah uang yang beredar. Misalnya contoh di masyarakat itu jumlah uang yang beredar itu sangat tinggi. Nah, nanti kan bisa akan mengancam kepada tingkat inflasi yang juga nanti ikut tinggi gitu ya. Nah, pada saat itu pemerintah akan melakukan kebijakan operasi pasar terbuka dulu, mungkin dengan menerbitkan surat utang dan lain sebagainya. Nah, baru dilanjutkan oleh kebijakan yang kelima itu, yaitu dengan memberikan dorongan moral kepada masyarakat lewat media-media informasi untuk bagaimana caranya uang mereka itu digunakan guna membeli portofolio ataupun surat utang yang memang nanti akan berdampak kepada turunnya jumlah uang yang beredar itu, sehingga nanti bisa lebih stabil lagi dan lebih harga lebih normal lagi gitu. Jadi itu mungkin contoh-contoh yang bisa kita pahami dari contoh kebijakan yang kelima tadi, yaitu moral suasion. Itu. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, saya akan berikan akan buka sesi pertanyaan lagi bagi teman-teman yang masih bingung dengan kebijakan sekalian. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah sampai di ujung pertemuan untuk pada hari ini, pertemuan ke-8 dengan topik kebijakan ekonomi, yaitu fokusnya kepada kebijakan moneter. Teman-teman sudah berdiskusi, kita sudah memberikan materi dan sudah sedikit lebih jauh memahami tentang kebijakan moneter itu seperti apa. Nanti silahkan dilihat lagi tugas yang kita berikan untuk evaluasi pada pertemuan hari ini. Nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah kita berikan. Untuk itu kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bang.